Selamat sore seluruh sosok wanita, perempuan, cewek lah ya. Itu menjadi sosok yang katakanlah menjadi sebuah momok yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat ditunggu-tunggu ya. Dari semua para pria pun kadang mengagumi sosok seorang wanita karena bisa dikatakan dia itu beautiful ya. Jadi dikatakan sebagai yang di luar cantik, inner beauty-nya juga cantik. Nah, di sini saya kepingin ngomongin tentang cewek, tapi dia punya prestasi yang katakanlah bisa dibilang prestasi yang sangat luar biasa. Di Indonesia dia dikenal, apalagi di luar, di nasional, internasional juga iya. Nah, sosok wanita yang berprestasi merupakan sebuah inspirasi dari semua cewek dimanapun. Apalagi dia juga cewek muda cantik. Wow, ini yang katakanlah bisa dibilang ditunggu-tunggu lah ya untuk obrol-obrolan kayak gini. Dia adalah seorang cosplayer. Kasih tahu dong kalian yang namanya cosplayer. Bukan kos-kosan ya, tapi cosplayer. Nah, ingin tahu? Tetap aja gabung di sini. Saya lagi menunggu dia datang ke sini. Kebetulan saya lagi nongkrong di Kedai Awe, Kedai Awan Wengi. Kayaknya dia suka ngopi nggak ya? Kayaknya sih suka juga ya. Lagi nunggu kedatangan dia. Jadi sambil menunggu, saya kepingin ngopi-ngopi dulu juga ya. Kebetulan mumpung lagi ada sedikit pening kepala, jadi pengen ngopi lah ya. Oke, ditunggu aja untuk kedatangannya dia. Dia adalah seorang cosplayer. Oke, tetap aja di sini di ngoceh ngobrol receh ngom. Oke, cantik, sini dong. Gabung sama saya di sini ya. Oke, siap. Sehat, Aam? Alhamdulillah. Masih dengan kegiatan-kegiatannya? Kalau sebelumnya sih lagi break dulu karena skripsi, tapi udah selesai sidang kemarin, udah lulus alhamdulillah. Oh, sidang apaan tuh? Skripsi. Kirain sedang punya masalah atau mungkin apa ya. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Ini mohon maaf sebelumnya aku ganggu waktu kamu nih ya. Enggak. Yang jelas kamu kan mungkin kegiatannya padat, tapi setidaknya saya kesini, saya mengundang ke sini biar kita bisa ngobrol-ngobrol lah ya. Ngobrol-ngobrol dikit tentang aktivitas kamu, tentang kegiatan kamu yang tentunya udah kamu jalani. Oke? Oke. Oke lah, tapi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya. Oke, kalau ngomongin soal asal dari Pemalang asli ya, Am ya? Alhamdulillah Pemalang asli Tulen. Asli Tulen ya? Iya. Tapi wajahnya nggak mirip-mirip orang Pemalang nih. Masa sih? Kan lagi ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Oh, Mungkin gitu. kita harus pakai bahasa asal nih. Bahasa asal ya? Oke, nanti diselipin ya. Tapi wajah-wajahnya tuh wajah-wajah keorientalan gitu. Apa memang dari keturunan orang tua atau gimana? Enggak sih, jadi emang asli Jawa. Asli Jawa? Asli Jawa, cuman memang kalau dari keluarga papa emang matanya agak-agak Agak kesipit ya? Oh, apa emang dari mbahnya atau mungkin ada yang dari Chinese gitu? kayaknya Tulen Jawa. Tulen ya? Jawa. Jadi syukurlah, berarti kita sama orang-orang Sama. Jawa ya? Oke, masa kecil dilalui dengan normal biasa? Atau Normal, mungkin, normal banget. Jadi apalagi anak 90-an. Woi, ya, main 90-an ya? kelereng. Iya. Kalau saya 70-an. Oh. Itu Iya, kayak- terlalu tuir ya? Oke. Iya sama kayak dulu, kan ada kelereng, Kelereng, tali tambang, tali hong-hongan. tambang. Oh, Terus itu hong-hongan gobak apa sodor. itu? Hong-hongan itu biasanya yang bola, terus yang jaga satu orang. Oh, dilempar gitu. Enggak, ditendang. Oh, ditendang. Kalau yang jaga lagi cari, yang lainnya nendang, nanti Oh, ngumpet lagi. Itu hong ya, berarti Iya. anak desa ya? Iya dong. Kasti. Asli. Oh iya kalau asli ya. Berarti benar-benar turunan anak desa ya. Oke, itu masa kecil dilalui seperti anak-anak yang Anak-anak lain biasa. juga. Karena ya. asik sih. Asik ya. Yang penting asar pulang. Asar pulang Iya. dari pagi sampai asar. Enggak. Jadi Oh. pulang sekolah jam 12-an Jam gitu. 12 sama Main sedikit sampai ya. jam 3-an. Nanti Ah. asar terus pulang sekolah TPQ. Oh, berarti memang di situ tinggalnya. Iya. Tinggalnya di Pemalang asli. Dolanannya ya dolanannya wong Jawa ya. Iya. Oh iya. Dolanannya wong Jawa, permainannya juga wong Jawa.
Apa Jadi, maning panganannya ya Jawa. apa maning panganane wong Jawa? Senengnya ketuk, Ketuk, ya. bodin, bolet. Bodin, nah iya, Oh. kolak bodin kayak lho. Kolak Kan Pemalang kan? Ya. Iya benar. Berarti suka ya kolak bodin ya? Iya, kolak Oke. bodin. Sekarang zaman kolak bodin ora? Ora sih, Ora. kudune gawe dewek. Betul gawe dewek ya. Oke, nih ngomongin soal masa kecil memang kadang banyak sekali ya, banyak sekali yang mungkin wajar lah, yang namanya kecil kadang bener, Nah, itu. kadang baliknya kesuwen itu ya. Ya aja Karena asik dolanan kesuwen. sih. Aja kesuwen kok nggak kesuwen baliknya orang sekolah ya orang oleh dolan mana. Oh, sekolah juga ya. Oke. Iya. Yang penting main jalan, prestasi jalan. Oke. Aam gini ya, untuk nama-nama itu nama apa namanya? Saya kan tahu namanya kamu kalau dikenal di luar adalah Kame Aam gitu Nah, ya. iya. Itu gimana? Kok Jadi- ah, Sebenarnya ya arti sama pas aku buat itu nggak sinkron. nggak sinkron? Heeh. Itu gimana? Jadi artinya enggak deh, buatnya dulu kepikirannya pas aku lagi boker. Boker. jadi lagi merenung Iya, gitu iya, kan, iya. mikir nama apa ya gitu, merenung terus muncullah nama kami gitu. Kami Akhirnya tapi kame itu ada hubungannya sama panganan khas Pemalang itu? oh enggak, kami itu bahasa Jepang artinya kan Oh, kura-kura. Artinya kura-kura? Iya. Masa sih di cewek cantik kayak gini bilang kura-kura? Ada filosofinya. Bulus, ramelonnya bulus. Iya, bulus. Iya. Iya, Teman saya soalnya ada bulus. namanya kayak gitu, namanya Berarti bulus. kami Aam, berarti Aam bulus ya. Oh, bulus. Aduh, kayaknya sayang banget ya. Tapi kalau ngomongin soal kame memang Ada cantik lah ya, artinya. ada artinya sendiri. Iya, kame itu aku punya dua arti. Yang pertama yang namanya kura-kura kan emang jalannya lama, tapi sampai. Nah, aku Sampai. kayaknya walaupun pelan-pelan usaha, yang penting kesampaian. Sampai. Nah, yang kedua kan meskipun dia lama, dia hidupnya lama. Lama. Nah, semoga karir aku di cosplay atau di mana lah pokoknya bertahan lama. Amin Amin. ya rabbal alamin. Jadi harapan aku buat orang yang ngomong kame berarti kayak doain Weis, gitu. luar biasa. Itulah sebenarnya. Oke, tapi dulu sekolahnya juga SMA di Pemalang juga. SMP Negeri 2 Pemalang. SMP Negeri 2 Pemalang. SMA Negeri 1 Pemalang. SMA 1 Pemalang, wis. Berarti biasanya kalau sekolahnya di SMA 1 Pemalang itu dulunya pendiam nggak? Iya. Pendiam. Yang benar. Bener gak bisa kayak gini, beneran bisa kayak gini. gak bisa kayak gini. Tapi setelah lulus sekolah baru kayak gini apa Nah, gimana? jadi pas lulus kan, terus kuliah di situ kan sendiri nih. Temen aku ada sih yang bilang, kamu kalau mau sukses, kalau kamu masuk hukum nih, kamu nggak bisa kalau diem, anak hukum tuh nggak bisa diem gitu kan. Diem doang ngapain jadi anak hukum gitu kan. Jadi terus akhirnya aku di situ mencoba melawan diri, yang tadinya nggak bisa sapa-sapa sama teman, nggak bisa ngobrol, jadi mencoba meskipun aku rada jijik pada saat itu sama diriku sendiri. Karena kayak bukan diriku sendiri gitu loh yang nyapa orang kayak gitu kan aku. Biasanya nggak pernah kayak gitu. Enggak, biasanya nggak pernah kayak gitu. Iya, Tapi demi masa depan, jadi kan kita harus keluar ke zona nyamannya kita. Di situ belajar, terus akhirnya bisa berteman dengan siapa aja, terus bisa live streaming, ngobrol, bisa juga buat bangun suasana juga alhamdulillah udah belajar. Alhamdulillah setelah lulus SMA ya. Iya. Oke. Emang dunia kuliah itu anak kos mantap. Mantap ya. Kita jadi mandiri Itu dan mengeksplor jadi diri. berani ya? Iya benar. Kalau pemberani sebenarnya udah dari dulu sih, cuman Tapi nggak berani sama orang tua maksudnya. bukan. Jadi kayak berani main atau apa, berani ya berani, cuman kalau untuk ngobrol atau berteman sama orang tuh dulu takut. Apalagi sama cowok. Dulu takut bener. Takut sama cowok. Jadi kayak ngobrol, dulu tuh SD, jadi sama teman-teman kalau main aku harus pulang sebelum maghrib, aku Sebelum harus maghrib, pulang. Terus kalau teman-teman aku cewek main ada anak cowok, aku pulang, aku nggak suka gitu dulu. Tapi sekarang malah lebih nyaman temenan sama cowok. Karena cowok nggak suka gibah. Iya kan? Iya benar. Cowok itu nggak suka Oke. gibah. Kalau ngomong dulu takut sama cowok, sekarang Berteman sih enggak. Oh, berteman sih Tapi kalau enggak. untuk teman dekat pilih-pilih tetap. Oke. Karena itu berpengaruh sih ada sama. kriterianya berarti ya. Kalau teman biasa aja oke. Oke. Jadi buat para cowok ini masih jomblo loh. Jomblo nggak? Oh, udah tek. Oh. Jujur. Ya kan masih Kan belum dua. Iya, belum. Oh belum dua ya. Oke, jadi buat kalian nih, barangkali mau diduain sama dia, nggak apa-apa ya. Oke nih, ya Am nih ya. Ngomongin soal cosplay nih ya. Kamu kan mungkin, bukan mungkin lagi, kamu adalah seorang cosplayer juga. Katakanlah sudah terkenal di mana-mana lah ya. Saya juga
kalau melihat dari YouTube kamu, dari foto-foto kamu kayaknya jadi ngiler. Ngencas. Dalam benak saya kepingin jadi kayak gitu, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Oke, gitu ya. Dari mana nih asli nama dari cosplay kamu sendiri? Nama cosplay gimana? Iya, nama cosplay yang katakanlah yang kamu dapetin ini. Karakternya? Iya, karakternya. Itu biasanya dari anime, terus dari game juga. Ya itu sih biasanya aku dua, anime sama game. Oh, anime sama Game. Tapi sama akhir-akhir game. ini lagi suka cosplayin K-pop juga. Oh. Sebenarnya tuh karakter manusia di cosplayin kayak jadi Lisa, kemudian jadi siapa, jadi orang. Oh, gitu ya. Ada kadang suka dengan karakter lain nggak selain mungkin dari anime atau mungkin jadi- dari game itu? Beberapa game, jadi tuh ada beberapa anime yang aku cosplayin, juga ada dari beberapa game. Jadi misal nih, sekarang kan ada Mobile Legends, Iya. ada Free Fire, ada PUBG, ada Dota, terus game-game lain ya aku cosplayin paling nggak tuh ada satu karakter dari game itu gitu. Berarti yang benar-benar kamu favoritin apa Iya, gimana? yang aku suka dan aku enak bawainnya. Kadang tuh aku cosplay terus aku ngerasa nggak nyaman, aku ngerasa nggak cocok, ya udah kostumnya aku jual gitu. Daripada make tapi kitanya nggak enak bawain enak ya kan. bawainnya. Nah, Tapi memang kostum itu sendiri kamu menyediakan sendiri gitu aku biasanya pesen pesen ya? sama langganan aku Hoshino. Jadi dia paling tahu banget ukuran aku yang agak-agak absurd. Hoshino temannya Kasino nggak? Temennya Indro. Oh, temannya Indro ya. Oke. Berarti baju itu memang kamu sengaja pesen, Iya. kamu katakanlah modalnya kamu Iya, ya. nah di situ tuh modal pas kuliah. Nah di sini tuh emang dari orang tua mendukung di akademik kan. Cuman dari dulu tuh kalau urusan hobi, aku nggak pernah minta. Oh gitu. Jadi misal jatahin pas kuliah 1 bulan 1 bulan. berapa gitu. Jadi aku pakai malah nggak ada 50% buat makan. Sisanya aku tabung buat kostum karena kalau kostum yang bagus itu tidak murah. Wis, itu minimal berapa kostum? Minimal. Boleh Minimal sebutin ya. tergantung. Sekitaran berapa gitu. Paling Kalau- nggak kan disesuaikan dengan jatahnya kamu dari orang tua. Oh kalau yang dulu, Iya. kalau yang dulu tuh sebenarnya bertahap mulai dari yang di bawah 500, kemudian naik di atas 500, kemudian naik di atas 1 juta, kemudian naik di atas 2 juta. Jadi aku step by step, nungguin seadanya aja, sekumpulnya dan yang cocok sama aku. Kan pertama-tama belajar dulu, nggak usah yang mahal-mahal. Nanti kalau udah mau yang bagus ya udah coba. Jadi pas itu tuh aku targetin 3 bulan, biar aku bisa dapat kerjaan dari situ. Karena kalau aku nggak dapat kerjaan dari situ, aku bakalan dilarang buat cosplay sama orang tua. Berarti setidaknya harus Ada hasil, menghasilkan, iya. ya. Waktu itu tuh nggak Harus boleh nanti menghasilkan. ganggu kuliah dan sebagainya. Walaupun iya mengganggu sih. Mengganggu tapi suka Iya, ya. tapi karena waktu itu mencari terus pas udah lolos nih. Jadi 6 bulan tuh nyoba di Semarang. 6 bulan aku lihat di event-event Semarang, aku datengin terus kayak gini, oh gini ya, oh gitu ya, gitu. Habis itu 6 bulan lagi di luar Semarang kayak ke Jogja, ke Surabaya gitu. Nah 6 bulan berikutnya ke Jakarta, pokoknya muter-muter. Berarti dari awalnya itu hanya mengikuti dan melihat apa gimana? Melihat Iya, aja. mengikuti, Oh, ikuti mengikuti melihat ya. oh jadi gini ya, oh berarti aku harus begini nih gitu. Nah pas udah 3 kali 6 itu berhasil aku dapat kerjaan. Gaji pertama aku ya nggak besar sih karena namanya awal-awal, Ya, tapi ya nggak apa-apa. awal-awal, Kita ya. butuh nama dulu kan di situ. Oke. Kenapa kamu tertarik di cosplay itu? Aku suka make up, aku suka fashion di situ. Jadi ya karakternya juga aku suka. Jadi misal aku suka Nico Robin dari One Piece gitu. Aku pengen jadi dia gitu. Oh, Misal, jadi di benak kamu kepingin jadi sosok seperti dia. Iya, kayak gimana ya gitu kan udah nonton gitu kan. Terus pas jadi Love Live jadi Kotori, dari sekian karakter Love Live aku sukanya Kotori. Aku pengen ya udah aku cobain yang aku suka jadi Kotori. Terus kalau dari anime Sasuke yang Naruto aku suka Iya. Sasuke. Oke, teman saya juga pernah jadi Naruto. Ya, ada tuh Naruto. Katakan itu sebagai keinginan sendiri gitu ya, Am ya. Iya. Jadi ngumpulin duit untuk bisa beli kostum biar apa yang mungkin kita impikan, apa yang kita bayangkan untuk seperti dia akhirnya terlaksana. Terlaksana. Dan bagusnya pakai usaha sendiri gitu, misal jatah orang tua kita nggak minta, kita bakalan lebih menghargai usaha kita sendiri kemudian hari di situ. Oke, terus kalau dari semua favorit cosplay tadi, karakter yang paling kamu sukai karakter apa ini? Kalau dari One Piece itu Boa sama Nico Robin. Kalau dari Mobile Legends Layla.
Mungkin Nah, oh iya makasih nah, banget nah, ya nah. Mobile Legend sih yang bikin aku up banget itu dari Mobile Legend ketika Oh. pertama jadi cosplayer. Kalau Layla. sosok dari Layla sendiri kayak apa? Ya kayak gini sebenarnya pecicilan. Oh, pecicilan. Ya kayak gini. Jadi enak bawainnya gitu. Oh. Waktu itu jadi Kadita. Jadi kalau Kadita tuh langsung berubah. Jadi kayak gitu. Diem terus jadi Diem, berubah iya. gitu ya. Jadi nanti kalau macam-macam kan bahaya ya. Ditenggelamin gimana? Enggak lah, tapi Sama Nyai, iya, sama iya. yang asli Jogja. Iya, iya. Tapi sosok-sosok itu memang benar-benar kadang merasuk dalam jiwa kamu juga. Kalau cosplay harus begitu. Harus ya, harus Misal menjiwai ya. kalau jadi Nyi Roro Kidul atau Kadita ya harus jaga diri. Pernah berarti jaga- jadi Nyi Roro Kidul juga? Kadita. Iya waktu itu bikin video juga di laut. Kemudian kayak di dalam air palsu gitu. Sebenarnya nggak di dalam air cuman diedit gitu. Iya. Karena ya serem juga sih. Tapi kadang seperti itu merasuki nggak kalau misalnya kamu berperan sebagai karakter seperti itu tadi Nyi Roro Kidul gitu ya? Sebenarnya nggak merasuk tapi diganggu kayak dikasih. Pernah itu waktu lagi tour kan aku cosplayin Roro dari Seven Night. Itu kan sama-sama Roro Kidul juga. Jadi kayak salah di kostum, rambutku kurang panjang di situ dan percaya nggak percaya Kayak ada sih. yang protes gitu. Iya ada di mimpi gitu kan marah-marah gitu kan. Terus akhirnya 3 minggu setelah itu aku bener-bener apes. Jadi kayak mau flight salah jadwal. Terus habis itu kan beli tiket lagi. Iya. Habis ngambil untung aku ngambil 900, tiketnya udah 800. Aku bengal 100.000 buat ke Medan tapi lewatin Surabaya, nginep di sana. Sampai aku telepon buat ditransferin ke orang yang ada di Surabaya karena cuman megang 100.000 di situ. 100.000 doang. Iya, terus ke Medan. Terus habis itu kayak gitu lagi, ternyata pesawatnya salah. Apa gimana? Pokoknya 3 minggu akhirnya bikin bubur tulakan, tahu kan ya? Bubur tulakan. Saya Yang hitam sukanya merah. pulakan. Yang bibir itu bibir lah, bubur. Bubur merah putih. Nah, iya. Bubur abang putih. Jadi kalau bahasanya ada bahasa sendiri-sendiri ya. Di aku tulakan. Kalau Am bilangnya tulakan ya. Kalau Nyong pribadi ngomongnya ya bubur abang putih. Jadi bubur katakanlah Kayak buat tolak bala. Iya, tolak bala di ya. situ. Tapi habis itu ya udah sih. Terus ya kalau cosplay Roro Kidul aku nggak mau macem-macem. Jadi harus rambutnya kalau segitu ya segitu. Terus jaga sikap. Sesuai aturan berarti ya. Sesuai Iya karena aturan. kan sakral gitu Iya, kan sakral, karakternya ya. di situ. Tapi dari kejadian-kejadian itu kamu ngambil hikmahnya gimana itu? Ngambil hikmahnya ya hati-hati aja sih. Untungnya bukan orang yang aku bukan orang yang gampang mengeluarkan kebun binatang dari mulut. Oh, iya, iya. Jadi itu nggak Ada sih berat. ya. Jadi aku nggak berat. Jadi aku nggak Ada berat ya? bawainnya gitu. Kalau buat orang yang biasa ngeluarin kebun binatang dari mulut itu Iya. hati-hati aja. Di bawahnya berarti nyantai gitu ya di bawahnya. Iya, nggak terlalu. Cuman harus diem aja. Buat Setidaknya jaga image gitu. Dia harus bisa memperbaiki lagi gitu, tidak ada hal-hal yang Iya. katakanlah merusak dari diri kamu sendiri enggak ya? Karakter, enggak sih. Oke, Am, nanti kita bakal ngobrol lagi untuk kita sharing-sharing lah ya, biar yang di sini tuh tahu ya, tahu sosok seorang Kame Aam ya yang katakanlah sering dikenal. Perjalanannya juga udah jauh dari seluruh keliling Indonesia udah semuanya. Udah pernah ke Palu juga yang sebelum ada Martil ya. kejadian. Jadi ya Bandung, kalau di Barat mana? Bandung, Jakarta, Bogor, terus Pemalang belum ada juga di Pemalang tuh cosplay belum ada Nanti ini. saya ya. Semarang, Surabaya, Malang, terus Palu, Bali, Medan, Palembang, Samarinda, terus mana lagi ya? Yang belum tuh keluar negeri, semoga aja keluar negeri. Semoga. Amin. Doanya ya. Ya, ini habis Oke. sidang aku akan lebih explore lagi. Yes. Nah kita bakal ngobrol lagi Am ya. Oke, jangan kemana-mana. Konser di sini kita bakal setia terus karena si cantik ini masih setia nemenin saya ya. Mudah-mudahan saya tidak terjungkir balik. Oke, ditunggu nanti ya. Yes, saya masih di sini. Masih ngobrol-ngobrol asik, masih nyantai-nyantai. Kamu kenapa haus? Ngombe terus? Ya haus, Kenapa? enggak haus banget sebenarnya, cuman enak sih. Ini Rasanya- pertama kali aku suka banana. Emang biasanya nggak pernah? Nggak pernah nyobain. Oh, ini dari AW loh. Iya, Ya. awan wengi. Wih. Jawa banget. Cocok nggak sama lidah kamu? Cocok banget. Sama rasanya? Cocok banget. Cocok ya. Jadi harus kayaknya aku bakalan sering kesini deh. Nanti Wih. adekku, temanku aku ajak sini. Kalau di sini enak kopinya. Khusus kamu gratis. nggak Dan di apa-apa. sini yang aku suka tuh ah. minumannya. Jadi kita nggak usah takut tumpah. Enak Ih. guys. Nggak pakai gelas, iya kan?
Ini Jadi pakai lebih cupnya kayak fleksibel. gini lebih praktis Lebih ya. praktis. Oke, dibawa pulang, Pulang pun bisa. juga. Kalau misal mau pulang, oh masih banyak, bawa aja. Gak mungkin kan kalau pakai gelas dibawa ya nggak sih? Eman-eman ya. Iya, Eman-eman eman-eman. ya. Jadi ini buat kalian ya. Ini kami aja merasakan gimana rasanya kopi Awe, persebaya awe. dari Awe Awan Bengi. Jadi buat kalian yang kepingin bisa nongkrong ke sini. Nah, ini di mana nih tempatnya nih? Kasih Ini tahu kan dong. di Jalan Sulawesi. Oh, Jalan Sulawesi. Depan 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 apa nih? KUA. Ini kantor pengadilan agama. Kantor Pengadilan Agama. Oke ya. Yes. Barangkali mau minum lagi nggak apa-apa sambil minum. Nih, Aam ya. Kamu kegiatan kamu dari cosplay itu dari tahun berapa? 2015 akhir. 2015 akhir ya. Iya. Berarti hampir 5 tahun. Iya ya. Hampir 5 tahun. Enggak dong, jangan dihitung 15. 15 akhir, berarti hitungnya 16 aja. Oh, iya. Berarti 4 4 tahun ya. 4 tahun. Oke, hampir 4 tahun. Dari awal-awal kamu mungkin belum menghasilkan ya. Belum banget. Itu hanya mengikuti, nonton, akhirnya kamu Cosplay, terus cosplay juga berusaha ya. cosplay yang bagus, yang baik. Tapi untuk penyediaan kostum itu agak sulit nggak? Iya, awal-awal karena aku kan anak Pemalang, Anak yang di Pemalang. Semarang. Jadi kayak nggak ada temen banyak banget gitu kan. Apalagi dulu aku lumayan introvert gitu kan. Oh, gitu. Jadi cari teman, terus ada yang cocok karakternya, terus tanya cosplay itu bikinnya di mana aja sih, terus cobain di sini. Dan aku biasanya orangnya langganan banget. Jadi kalau udah satu cocok, Udah cocok ya. di situ terus kayak misal kostum aku di Hoshino, terus sepatu aku di Heaven, terus Berarti beda-beda ya? Iya, jadi ada jatahnya masing-masing. Jadi biar nggak cuma satu orang lah, kita bagi-bagi lah. Bagi-bagi rezeki Iya, ya. bener. Barangkali mau bagi sama saya boleh ya. Oke, dari tahun 2015 akhir sampai sekarang, dari mulai mendapatkan hasil yang kamu geluti ini nih. Jadi kan kayak 6 bulan pertama itu cuman iseng-iseng. Iseng-iseng. Ya terus tadi aku bilang 3 kali 6 bulan lagi, berarti kan 2 tahun kan. 2 tahun. Jadi 2 tahun aku benar-benar nggak dapat penghasilan, malah ngeluarin, dan itu jadi orang pelit pada saat itu. Karena bener-bener ngepres dimakan. Ngepres ya. Jadi makan berapa tapi harus tetap sehat. Manage ya, harus bermanage ya. Makannya tetap sehat, banyak, ada buah, susu, tapi segitu. Iya, iya, Harus iya. hemat, tapi Oke. bisa sehat. Nah, berarti 2 tahun nggak Setelah dapat. itu ya, Setelah setelah itu itu. dapat yang kecil-kecil. Yang 1 kecil-kecil tahun. dulu. Nah, terakhir ya setahunan lah baru yang dapatnya, banter-banternya 1,5 Banter-banter ya. tahun ini. 1,5 tahun ini sudah mendapatkan loyalitasnya sendiri, hasilnya kamu sendiri ya. Iya, benar. Itu kalau ngomongin soal per bulan nih, Waduh. cocok nggak sama pengeluaran kamu? Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi ya tentang usaha kamu, tentang hasilnya kamu. Oke, saya masih ditemenin sama wanita cantik, muda, cantik, berbakat, berprestasi ya. Kenapa itu minum terus? Hah? Ini enak banget sih, pertama kalinya Istilah orang Malang sini ngelak lo ya. cecen. Oh, cecen. Neng ngelak tuh haus kan. Iya, iya. Kalau Ini emang demen kayaknya. Oh, demennya karena apa ini? Pertama kalinya kopi banana. Jadi Oh, aku suka banget. tapi dulunya nggak pernah. Nggak pernah karena aku takut Takutnya? lidahnya tuh suka nggak cocok sama Oh, minuman. betul. Tapi Jadi karena ini Enak banget, beda rasa pak. beda rasa, maksudnya karena iya. ini persebaya dari Awe. Awe, awan wengi. jadi suka ya? Enak banget. Gak cuman karena dari Awe sih, rasanya emang enak. Terus botol. Jadi di sini tuh nggak pakai gelas guys, praktis. Jadi Praktis. kalau kalian nggak habis buru-buru pulang bisa dibawa pulang. Ya. Terus nggak tumpah-tumpah, kalau kesenggol Wih. temennya brutal, main mabar terus brutal. Biasanya kalau nongkrong tinggal segini mau dibawa kayaknya malu ya. Tapi kalau ini enggak sih, eman-eman ya. Eman-eman. Nah, maksudnya gitu. Tuh, ini buat kalian nongkrong sini deh. Tempatnya juga enak, minumannya enak, nyaman banget. Di mana nih, kasih tahu dong. kasih Ini tahu. di Jalan Sulawesi, tepatnya di depan kantor Pengadilan Agama Agama. Pemalang. Iya dong, Jalan Sulawesi ya. Iya, Jalan Sulawesi. Ingat ya, Pemalang. Nah. Ada pe-nya. Gitu ya. Jadi jangan lupa kita ngopi di sini bareng Iya. sama Awan Bengi, kedai Awan Bengi. Awan wengi. Ini aja aku udah mau habis loh. Wih, habisin aja nggak apa-apa, mumpung gratis. Nanti. Sayang, kita sampai kelarin baru habis ini. Yes ya.
Oke, Aam ini ya, kalau ngomongin soal cosplay lagi ya. Jadi dari tahun berapa kamu menggeluti cosplay ini dari tahun berapa? Berarti 2015 akhir. 2015 Jadi sekitar akhir. bulan November kayaknya. Ya, Berarti sekitar sekitaran mau 4 tahun ya? Enggak sih, Lebih dari 4 tahun lebih ya? dari 4 tahun. Lebih dari 4 tahun, hampir 5 tahun ya. Dari 4,5 berarti ya? 4,5. Oke, sekitar 4,5. Itu ngurusin kostumnya susah nggak itu kostum cosplaynya? Kalau awal-awal sih, Kesulitannya? kalau awal-awal sih nggak begitu mikirin banget kan. Yang penting ya udahlah ada cobain dulu. Tapi kalau sekarang ini ya ribet karena maunya yang bagus. Berarti kan harganya tidak murah. Tidak murah. Terus cari maker yang cocok. Nah, aku tuh orangnya kalau udah cocok sama satu orang ya. ya aku bakalan pesen di situ terus. Itu terus, Kayak ya. misal kostum di Hoshino ya Hoshino terus. Misal sepatunya di Sepatu, Heaven terus. berarti beda-beda ya? Beda-beda. Oke. Armor juga ada yang khusus armornya. Oke, kalau satu orang nanti nggak bagi-bagi rezeki. Iya, benar. Jadi harus bagi-bagi rezeki. Iya, tapi ya. kalau kostum sebenarnya aku ada di maker lain juga, cuman Oke. lebih seringnya Lebih condong nih, ya. karena kalau di maker lain mungkin aku pesan 1, di Hoshino aku bisa 5 sampai 6 Oke, siap. Bulunya bagus-bagus banget sih. Keren. Bagus dan tidak mahal. Itu tuh. Terjangkau lah ya, terjangkau. Jarang banget. Biasanya kalau bagus mahal. Iya. Tapi kalau ini bagus tapi terjangkau. Terjangkau masih harganya ya cocok Standar lah ya, standar. standar. Jadi bisa menjangkau semua siapa saja yang suka sama cosplay juga. Iya. Oke, dari hampir dari 5 tahun itu awal-awalnya mungkin kan belum mendapatkan hasil ya. Itu mulai mendapatkan hasil itu setelah apa ini? Tahun berapa gitu? Setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun baru mendapatkan hasil, itu baru sedikit. Baru sedikit, tapi kalau yang lagi banter-banternya itu sekarang sih setengah tahunan. Itu juga karena game tuh lagi rame banget. Oh. Nah, buat kalian nih main game, aku juga tahu Pasti kan. kenal, Cosplay, pasti kenal. Mobile Legends, Free Fire, PUBG, Mobile Dota. Legend ya. Iya. Jadi tahu. Jadi buat kalian yang suka dengan Mobile Legend pasti tahu sosok ini pasti ya. Kenal banget lah ya. Oke. Jadi baru 1,5 tahun kamu mendapatkan hasil yang banter-banternya. Itu kira-kira per bulannya berapa? Iya, lumayan sih bisa buat bayar kuliah sendiri, bayarin kuliah adik. Itu bulannya berapa? Bayarnya? 1 semester. Iya. 1 semester itu 4,5. 4,5. Kuliahnya adik? Adik, Sekolahnya berapa adik? sih? 2. 2. Terus kosan aku sebulan 900, kosan 900. adikku 500. 500. Terus buat kebutuhan Mama. jajanin Puluhan juta jajanin ya? adik. Sekitar puluhan juta, 20-an juta? Ya segitu lah. Oh, Lebih lah. berarti mungkin lebih ya, lebih dari 20 juta lebih itu yang dihasilkan dari Aam untuk cosplay ini selama 1,5 tahun ya. Cuman nggak karena cosplay sih, jadi Ada yang lain juga? ada live streaming, Live streaming, kemudian endorse, endorse. terus cosplay di situ sih. Campur ya berarti ya, Campur. Karena endorse, streaming sama cosplay Iya. itu kalau di total itu lebih dari 20 juta loh ya. ya sekarang gini sih, kalau zaman sekarang nih kalau kita cuma ngandelin satu kerjaan susah. Nah, Itu kita harus pinter-pinter. Jadi kalau udah dapat ini, kalau masih ada waktu buat kerja yang lain, ya udah cari aja sedapatnya, ya berusahalah cari kesempatan. Nah, jadi istilahnya gini, sebagai seorang cewek itu jangan lemah. Nah itu ekstrim. Nah, jangan lemah, harus bisa berkarya, harus bisa menghasilkan. Nah. Kalau cuma diem aja, kita cuma terpaku sama cowok gitu ya. Nah di situ tuh aku tidak suka sih. Hai. Nggak suka yang Itu. apa-apa dikasih gitu, enggak. Karena ya kalau aku suka, ya aku suka cinta bukan karena duit. Buat karena gitu. duit ya. Aku lebih suka beli apa-apa dari duitku sendiri. Amin. Semoga ini buat para wanita, buat para cewek, jangan cuma berdiam aja. Jadi kalau misalnya kita punya karya, kalau kita kita punya punya hobi, keahlian. punya keahlian, harus bisa direalisasikan dan itu bisa menghasilkan. Sama nggak harus punya. Kadang tuh kita punya keahlian nggak tahu, jadi tuh kita harus kayak cari tahu kita tuh apa sih bisanya gitu, lebih kemana sih gitu. Berarti digali dulu ya. Digali. Oke, jadi buat kalian ya, kalau kepingin sukses prosesnya panjang. Nggak ada Dan yang proses instan. itu pasti menuju puncak. Bener ya Am ya? Dan saat ini mungkin Am belum menuju puncak ya, belum karena masih melalui tahap-tahap yang masih naik tangga dulu. Nah, tetap belajar ya Tetap Am ya. harus belajar. Dari belajar. Jadi ini sebagai motivasi buat para cewek-cewek kalau misalnya cuman terpaku, nggak punya keahlian, akhirnya nggak bisa mandiri. Nah di situ. Untungnya aku dari kecil udah biasa mandiri, Wih. bisa
biasa milih. Jadi kayak Oke. aku SMP milih sendiri SMP 2, Nah. SMA 1 juga, cuman aku nggak bilang waktu itu mau Oke. daftar SMA 1. Jadi tes diam-diam. Nah. Terus kalau lulus baru ngomong. Tapi setidaknya kalau misalnya kita masuk ke SMA itu masih punya prestasi dong, punya nilai yang lebih dari Ya, mungkin itu ya. karena dulu waktu zaman aku SMA 1, SMP 2 itu tidak menggunakan NEM. Jadi kita ada Buat tes ya, eh, pakai tes lah itu. Nah, itu. Itu lebih sulit. lebih sulit dan lebih terpilih gitu Lebih loh. terpilih. Jadi kualitasnya lebih Oke, bagus. Jadi ini cewek terpilih. Nah, jadi cewek terpilih yang ada di Pemalang. Kalau kalian belum mengenal dia, kayaknya rugi ya, rugi banget karena sosok dari seorang cewek, seorang wanita adalah beautiful ya. Wih, keren ya. Jangan beauty dari luarnya doang sih. Ya, dari dalamnya juga inner beauty-nya ada ya. Amin, semoga ada. Amin, semoga ada di diri Aam ya. Oke. Sama jangan gimana, Apa? jangan takabur walaupun udah mungkin merasa sukses tuh jangan takabur. Amin. Tetap mau berteman dengan siapa aja. Tetap rendah ya. Tetap rendah. Oke. Buktinya saya bisa ketemu loh sama dia. Padahal dia susah banget, besok aja dia mau meluncur ke Berangkat. kota besar. Iya, mau mencari Nah, nafkah. Mau mencari nafkah. Mencari ya. sambilan-sambilan yang lain. Selama masih di jalan yang benar. Betul, yang halal. Oke, jangan jadi yang Jangan kabangan ya. jangan gimana ya? Jangan mengambil hak orang lain. Wis, prinsip yang luar biasa. Oke. Karena kita ngambil hak itu yang kita punya nanti bakal diambil lebih dari itu. Kalau hak kita diambil, Keren. biarin aja. Nanti juga dia bakalan rugi sendiri nantinya. Wis. Dan kita dapat lebih banyak. Itu yang aku Amin, rasain. betul. Aku udah gitu, pernah. ya. Jangan terpaku sekali lagi. Nah, barangkali mau jadi motivator atau motivasi dari Am boleh ya? Boleh. Oke. Nah, rencananya kamu untuk kedepannya gimana nih Am? Untuk kegiatan kamu, dengan kerjaan kamu, harapan kamu sendiri aku. untuk Aku diri kamu. banyak Untuk banget kegiatan sih. apa? Jadi catatannya banyak. Jadi karena sekarang kan aku cosplay, terus di game aku lagi mau belajar tahu tentang game tersebut, terus aku bakalan mencoba belajar jadi caster biar aku kerjanya itu nggak cuma cosplay atau main game, tapi aku bisa jadi caster. Oh, Kemudian yes. aku mau menggali lagi untuk menjadi MC. Dan nanti di Jakarta mau cari les jahit, les fashion design, pengen di situ sama les musik di situ, dan cari keahlian, gali-gali keahlianku gitu sih. Kalau jadi MC cocok nih ya. Ya bisa nih. Bisa collab Bisa ya. collab ya kalau lagi di Pemalang. Karena aku pengen memajukan Pemalang enggak. Weh, tapi nggak apa-apa nih kalau misalnya honornya sedikit atau mungkin fee-nya sedikit gimana? I love Pemalang. I love Pemalang ya. Suatu saat bareng lo collab ya. Iya, boleh. Serius nih? Iya, benar. Oke, keren ya. Benar. Jadi saya kepingin banget ya. Saya beruntung nih ya, saya udah menantikan Kame Am itu 1 bulan lebih kayaknya Oh ya. iya? 1 bulan lebih, alhamdulillah bisa ketemu di sini, bisa ngobrol-ngobrol sama dia, walaupun kegiatannya padat tapi Sebenarnya enggak alhamdulillah ya. padatnya tuh lagi stres skripsi kemarin. Oh, Jadi kayak nggak mau menyelesaikan. menyelesaikan. Akhirnya sudah di wisuda. Sudah. Belum wisuda. Oh, belum. Oh, wisuda online. Oke. Kita masih ngobrol di sini, masih sama Kame Am, seorang cosplay. Kalau panggilan cosplay apa, cosplayer apa gimana? Cosplayer. Cosplayer berarti ya. Cuman nggak cuman cosplayer juga sih, jadi influencer. Oh, cosplayer, Bukan influencer juga. Iya, bukan influencer. Oh, bukan influencer. Bukan influenza gitu, Oh, bukan flu gitu. Bukan flu ya. Oke. Nih Am nih, kalau ngomongin soal kuliahnya kamu, ini berarti kamu kemarin sibuk dengan skripsi. Kira-kira kapan nih untuk wisudanya? Wisudanya kayaknya online. Online ya? Kalau nggak wisuda online, wisuda drive thru. Oh. Drive thru karena sekarang kan lagi corona, jadi Ah. nggak mungkin melakukan kegiatan yang kumpul banyak orang karena kalau wisuda tuh banyak banget kan. Jadi kayaknya online. Wis. Tapi rencana memang sudah ada untuk wisudanya tanggal berapa atau mungkin bulan apa? Kalau di jadwalnya sih akhir Juli. Akhir Juli ya. Semoga lancar ya. Ya, nanti balik sini lagi buat wisuda. Wih, amin inilah ya. Sosok cewek punya kegiatan padat, punya penghasilan, dia juga mau lulus ya. Jadi mau lulus wisuda di Universitas Diponegoro. Jurusan Fakultas Hukum. Wow. Hukum Perdata Agraria. Jadi nanti semoga jadi notaris, nanti ngurusin tanah-tanah di Pemalang. Amin. Nanti kalau mau beli tanah, Ini kalau saya notaris juga. Oh iya. Nah, jadi inilah ya, kalau misalnya kepingin berkarya nggak Iya. cuma Nggak cuman di luar aja yang formal, tapi yang informal juga bisa. Sekolahnya juga dapet. harus sih, karena yang luar juga dapet menurut ya. aku tuh kita harus ada
pemahaman, pemikiran. Kalau sekolah kan kita beda bergaulnya, jadi kita bakaran lebih fleksibel kalau mau kumpul sama siapa aja dan mau buat kumpul sama siapa aja dari orang yang di bawah kita ataupun di atas kita, jadi fleksibel dan kita tetap nggak takabur. Oke, luar biasa. Satu lagi nih buat kami Am ya, apa sih untuk khususnya buat para cewek-cewek di Pemalang ataupun di mana saja berada, cewek ataupun cowok lah yang masih muda, setidaknya kamu punya tips ya, setidaknya kamu punya tips, punya motivasi atau mungkin punya saran agar mereka bisa sukses. Katakanlah setidaknya tidak mengikuti jejak kamu tapi punya keinginan untuk bisa maju. Itu gimana? Yang pertama kita cari tahu dulu nih, kita tuh lebih kemana, keahlian kita tuh kemana gitu kan. Jadi digali, kemudian kita pelajari keahlian itu dan yakin, tapi nggak cuma yakin doang nih ya, yakin. Terus kita bikin kayak rencana. Pokoknya planning. Jadi misal, pokoknya 6 bulan ini gue harus bisa ini, gitu. Terus 6 bulan ke depan kita naikin, gitu. Jadi kalian harus tanggung jawab sama plan kalian di situ. Nah kalau kalian step by stepnya udah bisa, ya lanjut aja, nanti biasanya akan berhasil sendiri ya. Itu prosesnya yang susah dan ya, harus sabar karena sukses itu tidak instan. Wih, keren. Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi. Yes, Kame Aam. Nah, inilah sosok wanita cantik, muda, berprestasi. Wanita ya, wanita berarti ya. Iya, Wani Noto. Asli dari Pemalang. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama dia. Pokoknya intinya saya dan juga tim matur nuwun sekali. Terima kasih Aam. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi. Kita bisa collab. Amin. Ya. Makasih juga sih udah diundang. Pokoknya intinya sukses selalu buat kamu. Mudah-mudahan cita-cita bisa tercapai. Cepet di wisuda. Amin. Dan tentunya perjalanan karir kamu semakin melonjak. Amin. Matur nuwun ya. Makasih juga loh. Akhirnya aku bisa kontribusi di Pemalang karena emang dari dulu pengen memajukan Pemalang. Jadi buat arek-arek Pemalang semuanya. Ajak lalen tetep ya. Kenalan karo Kame Aam ya. Merantau tapi tetap cinta sama Pemalang. I like Pemalang ya. Sekali lagi terima kasih buat Aam ya. Mudah-mudahan kita ngobrol lagi. Amin. Nah, buat kalian semuanya nanti bisa ditonton kita berdua ngobrol di sini. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita udah ngobrol berdua sama Kame Aam, seorang cosplayer, wanita cantik, muda, berprestasi dari Pemalang. Sekali lagi terima kasih buat Kame Aam. Oke, buat kalian yang kepingin tahu nanti tonton kita berdua tentunya di Ngoceh Ngobrol Receh Ngok.